Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doaku semoga antum semua, anda semua pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, senja, malam, dini hari dan ketemu pagi lagi, mudah-mudahan senantiasa selalu dalam perlindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bersolawat kepada Nabi. Allah berfirman di dalam Al-Quran, kamu tidak akan dapati satu kaum ya, atau kaum orang apalah ya, kamu tidak akan dapati satu kaum itu di akhirat itu ya, yang saling bermesraan, saling kasih sayang, saling rukun ya, antara apa ya, yang antara orang yang taat kepada Allah dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya, itu nggak akan ada. Jadi ayat ini saudaraku, ayat ini ada di surat Al-Mujadilah ya. Ayat ini turun ketika Abu Ubaidah ya, bin Jarrah itu membunuh ayahnya sendiri dalam satu perang. Jadi dengan sangat terpaksa Abu Ubaidah membunuh ayahnya sendiri karena ayahnya adalah salah satu orang yang menentang Rasulullah. Jadi kalau urusan akidah, urusan agama, ya, urusan orang yang menentang Allah dan Rasulnya itu nggak mungkin gaduh. Kurang lebih begitu ya. Apa maksudnya Gus Nur? Jadi gini, malam ini kita akan ngobrol ngalor ngidul tentang mau ndak mau kamu harus kembali kepada Allah secara total. Mau ndak mau, suka nggak suka. Nah, nanti kita jelaskan. Tapi sebelum itu, ini ada pengumuman ya. Jadi barusan ada masukan dari admin. Jadi beberapa admin itu sumpek gitu kan. Sumpek diteleponi orang. Diteleponi orang ya, intinya curhat lah ya. Curhat. Pengen langsung ketemu aku gitu loh. Sebenarnya nggak ada yang salah. Orang pengen ngobrol langsung, kontak langsung dengan aku. Tapi di sisi lain admin juga paham posisinya. Nggak sembarang orang bisa tembus ke aku kan gitu kan. Dipilah. Tapi kan tiap hari banyak gitu. Akhirnya ada yang marah, ada yang tersinggung gitu kan. Jadi akhirnya barusan admin ngasih masukan gini, Gus, coba bikin, kan ada IG juga, bikin program atau konten, ngobrol sama itu jamaah atau umat atau teman atau sahabat atau dulur itu ya, saudara-saudara yang ingin kontak langsung itu loh, yang di IG itu, diajak ngobrol langsung, diterima langsung biar nggak lewat admin terus, kualan juga tiap hari gitu kan, sampai ada yang kelewat nggak kebaca itu marah-marah sudah ya Allah. Oke, insya Allah lah saudaraku ya, insya Allah mungkin akan kita pikirkan, tapi oke lah, nggak apa-apa lah, seminggu 2 kali boleh lah ya, boleh silahkan. Jadi apa bahasan niku, tumpahkan semua apalah. Ya kalau bisa jangan curhat saja, ya kalau bisa berbagi informasi tentang sukses ya. Jangan curhat dong, curhat ya kesel ya. Jadi konsultasi, masukan, boleh nanti tak kasihkan IG ya, tak. Atau ngaji segoro online ya. Kan kita sudah punya komunitas ngaji segoro. Ya, tapi offline di Solo. Nah, sekarang bolehlah kita buka ngaji segoro online, ngaji segoro online via IG, boleh silahkan lah ya, insya Allah. Apalah nanti apapun di situ, insya Allah lah saya bisa live di situ, bisa menemuimu di situ ya. Oke, dicatat IG-nya Gus Nur 13 official, nanti biar dicantumkan sama admin ya. 1 minggu 2 kali, ya nanti biar lah. Admin yang cari harinya lah, 1 minggu 2 kali itu enaknya hari apa ya? Ahad sama Jumat mungkin ya, kayaknya itu. Barakallah lah. Oh, Jumat bisnisnya. Oh ya, Jumat sudah ada konten bisnis. Berarti selain Jumat. Ya wis lah, pokoknya silakan. IG ku Gus Nur 13 official.
Wis, monggo masuk. Insya Allah besok lusa lah tak respon ya. Barakallah ya. Kalau bisa saranku, boleh curhat, tapi kalau bisa bisnis gitu. Bisnis sukses ya 20% curhat, sisanya bisnis sukses gitu ya. Barakallah. Baik saudaraku, ngaji segoro online via IG Gusnur 13 official. Catat. Barakallah. Nah, oke, kembali ke materi teman. Ada satu gejolak yang ada di pikiranku yang harus aku sampaikan kepada Anda dan mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Jadi berlatih dari sekarang ya, melayani derita, melayani kesepian, melayani kesunyian, tirakat, apalagi ini nggak lama ini dukhon kan, 40 hari, 40 malam gelap gulita, tanpa teknologi, tanpa listrik, tanpa macam-macam. Itu akan terjadi kok saudaraku. Entah kapan pasti akan terjadi itu kan. Oke. Jangan pernah bergantung secuil pun harapanmu, hidupmu, pikiranmu ya, itu kepada dunia. Coba Glenn Fredly mati, tidak tahu sekarang gimana nasibnya itu di alam kubur tuh. Walaupun dapat ucapan selamat dari presiden sekalipun, itu tidak mengurangi nilai, tidak menambah nilai. Semua akan tetap dipertanggungjawabkan. Toh sendirian sekarang, ya kan? Mau baik, mau buruk, mau jadi cebong, mau jadi kampret, toh ujung-ujungnya juga di alam barzah sendirian. Mana dulu yang tiap hari bully saya? Tiap hari bully saya. Masih ada videonya itu. Coba dicek itu. Tiap hari bully saya. Tiap hari bikin konten yang khusus membuli saya. Saya kenal enggak, ngutang duitnya enggak. Bahkan dengan PD-nya saya kenal sama Gus Nur itu. Saya pernah nolong dia nyungsep di lokalisasi JBL. Padahal kenal aja enggak. Dahsyat enggak itu fitnah itu? Saya ngeritik penguasa, dia tiap hari ngeritik pribadi saya. Dan sekarang orang itu sudah mati di alam barzah. Gimana kira-kira? Terus coba lihat YouTube-nya, kontennya, coba lihat akunnya. Yang komentar, yang mendukung dia, hebat bro, sikat Gus Nur bro, hantam Gus Nur bro, Indonesia kalau ada orang seperti dirimu 10 saja aman Indonesia bro, kan begitu kan. Coba yang mendukung yang komentar-komentar di bawah YouTube dia, di konten dia, apa bisa ngirim duit ke kuburan, apa ikut ke alam barzah? Enggak. Sudah melanjutkan hidupnya. Itu hidup saudaraku, kurang lebih seperti itu. Ayo mulai sekarang belajar melayani derita, mulai berdiskusi dengan sunyi, mulai bertadabur dengan kesepian, dengan kesunyian ya. Ya seperti cari denting-denting mandolin ya, kesunyian malam ya, denting-denting tasawuf dengan kesunyian, pokoknya begitu-begitulah. Sadap gelombang-gelombang abstrak, gelombang-gelombang batin, sadap, kembali kepada Allah. Nih, biar nggak bertele-tele. Saya kasih beberapa gambaran ya. Tanpa menafikan atau tanpa mengurangi sedikit pun rasa hormat. Jangan salah paham ya. Contoh ini, kita ambil contoh iktibar misalkan Alfian Tanjung. Alfian Tanjung dan saya, Ustadz Alfian Tanjung dan saya misalkan. John Ru, Ahmad Dhani. Yang sudah di penjara-penjara itulah ya. Perhatikan. Ketika sidang, pengacara ya 10, 15, 20 pengacara all out mendukung, membela. Ya bahkan terkadang pengacaranya itu keluar uang. Gitu kan. Saya sidang di Surabaya itu sepeser pun tidak keluar uang untuk pengacara itu. Ya di luar pengacara banyak pengeluaran, tapi lawyernya itu syariah, lawyernya itu lillahi ta'ala, sepeser pun saya nggak keluar uang. Coba, saking satu hiroh gitu kan ya. Nah,
Terus di luar ada umat, Allahu Akbar, Gus Nur. Dari Jember, dari Jogja, dari seluruh Jawa Timur ya. Bahkan dari Medan, dari Lombok, datang ke Surabaya untuk memberikan dukungan moral kepada saya. Datang ke pengadilan. Siap Gus Nur, terus berjuang Gus Nur. Allah bersamamu Gus Nur, Allahu Akbar Gus Nur. Peluk gitu kan sambil nangis. Sabar Gus Nur, sabar Gus Nur. Begitu ya. Saya potong ceritanya ya. Termasuk Ustadz Alfian Tanjung. Nah, saya cerita Ustadz Alfian Tanjung ya. Saya cerita Habib Bahar ya. Lawyer, pengacara, dunia, umat memberikan dukungan, support. Dan mudah-mudahan itu semua menjadi amal ibadah di sisi Allah. Nah, sekarang yang ingin saya bahas, begitu Ustadz Alfian Tanjung masuk penjara, Habib Bahar masuk penjara, Ahmad Dhani, John Ruh, dan lain sebagainya masuk penjara. Ya, sehari, 2 hari, 3 hari, masih ada umat yang berdatangan. 4 hari, masih ada orang yang jenguk, sekedar menunjukkan simpati, empati gitu kan. Bawa bingkisan, bawa makanan, ngasih uang, macam-macam. Seminggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kan nggak mungkin umat lawyer itu akan nemani 24 jam di penjara, itu kan nggak mungkin saudaraku. Akan tiba masanya Ustadz Alfian Tanjung, Habib Bahar, Ahmad Dhani, John Ruh akan tiba masanya sendirian di penjara. Bahkan akan tiba masanya mungkin ya dana mulai tidak ada, ya kan? Yang besuk mulai tidak ada, lawyer lanjut hidup, umat lanjut hidupnya, semua lanjut hidupnya. Maka ada momentum-momentum tertentu di mana sebagai hamba pasti akan menangis itu tengah malam. Ya Allah, ya Allah. Nah gitu kan. Jadi Anda yang belum masuk penjara misalkan, atau Anda yang masih menggantungkan hidupnya dengan medsos, dengan YouTube, dengan IG, ya, menggantungkan hidupnya dengan Allah. Coba arahkan imajinasimu, kemana maksudnya omonganku ini? Arahkan coba. Kalau nggak pulang kepada Allah, kalau nggak ada hiroh, kan bisa stres di dalam penjara itu. Bisa bunuh diri di dalam penjara itu. Tapi alhamdulillah, beliau-beliau adalah orang yang punya hiroh, perjuangannya jelas karena Allah. Maka rame atau sepi, sama saja. Ada orang atau tidak, sama saja. Karena mereka berjuang. Pondasinya, tujuannya adalah ridhonya Allah. Nah, yang kasihan itu kalau ada orang hidup bergantung kepada medsos, bergantung kepada dunia, bergantung kepada manusia. Kira-kira kalau ketemu dengan momentum seperti beliau-beliau tadi, apa kalau nggak stres? Jangankan di penjara, jangankan di dalam penjara, di luar penjara, di mana masih ada ribuan variabel untuk ikhtiar. Tapi karena memang tidak ada basyirah, lapar dikit jarah, lapar dikit garong, lapar dikit jual agama, lapar dikit nipu umat. Karena lapar dikit curhat ke medsos. Nah, gitu loh saudaraku, coba kembangkan itu. Jangan terpesona, terkesima, apalagi terpaut hatimu dengan medsos, pujian, cacian. Artis setenar apapun, walaupun dapat ucapan selamat dari presiden sekalipun, nggak ngefek. Ini kembangkan teman ya. Makanya hidup itu harus jelas. Hidup itu nggak boleh netral. Kalau netral itu nggak jalan. Hitam-hitam, putih-putih. Titik. Hak-hak, batil-batil. Titik. Gitu loh saudaraku. Ya. Hak-hak, batil-batil. Jadi semuanya akan kembali kepada Allah, dan siapa yang kembali kepada Allah maka dialah yang tidak akan pernah kesepian, tidak akan pernah bersedih. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak akan gelisah, tidak akan galau apapun kondisinya. Jadi Anda yang misalkan sudah WA saya sampai sekali, 2 kali, 10 kali minta pinjam duit ke saya, minta modal ke saya, kan banyak itu yang admin laporan ke saya itu. Kalau saya nggak respon atau saya nggak sempat bantu, itu banyak kemungkinan
Ya, kemungkinan pertama, tapi semua tetap Allah yang skenario. Kemungkinan pertama kan nggak mungkin semua orang bisa saya bantu kan gitu kan. Nah, kurang lebih, dan itu mungkin akan tergantung kalau dirimu ada iman, pasti Anda akan menemukan momentum positif. Oh iya ya, saya pikir Gus Nur harapan satu-satunya yang bisa menolong masalahku. Saya pikir lewat Gus Nur masalahku selesai. Kalau tak lihat di YouTube kok orangnya seperti begini-begini Gus Nur itu. Kan gitu. Kalau Anda dapat momentum positif, begitu saya gantungkan harapanku kepada Gus Nur, geletek. Dijawab aja enggak, direspon aja enggak. Tarik hikmah, oh berarti aku harus kembali kepada Allah. Kalau Anda positif, ya kalau negatif kan langsung marah-marah. Ya nyeladu-nyeladu enggak karu-karuan. Sama, sebenarnya kita ini sama teman. Aku tuh juga kadang-kadang lucu aja. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Bisnis miliaran. Nemu orang, nemu partner ya, jualan misalkan. Terus muncul satu orang. Kalau dilihat secara logika itu udah deal. Ini pasti pembelinya ini. Serius banget ini orang ini. Udah tanya notaris, sudah tanya sertifikat, sudah tanya ini, macam-macam. Siap Gus, siap. Seolah-olah itu di depan mata itu. Bahkan sudah janjian ketemu, besok ketemu di notaris udah di depan mata. Akhirnya apa? Akhirnya Allah menguji kan. Tiba-tiba hati, jiwa, batin mulai entah berapa sekon detik mulai tergeser ke orang itu. Yes, ini orang, yes gitu. Ternyata besoknya 180 derajat berputar, gak jadi, batal total. Jadi kita sudah menggantungkan harapan ke dia, gagal. Ternyata apa? Muncul orang lain yang tidak disangka, tidak dinyana, tidak masuk hitungan, tidak masuk buku. Muncul orang lain, ternyata dia yang deal. Subhanallah, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Keren saudaraku hidup itu ya. Makanya saya nggak pernah mudah-mudahan kita belajar tidak akan pernah bergantung kepada manusia. Silahkan, jadi Anda kalau mau bikin konten YouTube, ya misalkan ada itu yang konsultasi ke saya, caranya bikin YouTube bagaimana, caranya bahasa gini-gini. Oke, intinya gini saudaraku. Jadi kalau Anda bangun konten sampah, maka dijamin yang komentar di bawahmu sampah semua. Ya, yang komentar di bawah, hati-hati saudaraku. Kadang Anda misalkan ini, kadang akidahmu tergelincir di sini. Bisa benar, bisa salah. Ya kan, ada penguasa dolim, sudah jelas munafik, pengkhianat, penipu, dibela dengan dalil agama, acting ustadz dibela, dibela. Maka yang komentar di situ tuh perhatikan, ya bahaya teman. Kadang-kadang kan ada itu, saya Kristen, saya non Muslim, tapi saya salut dengan Anda. Agama Islam Anda sempurna, rahmatan lil alamin. Ada 10 saja di Indonesia seperti Anda, aman Indonesia. Hati-hati teman ya, ada istilah madu beracun. Hati-hati. Untuk apa sanjungan seperti itu? Coba lihat. Kalau sudah mati, sendiri di kuburan. Kalau sudah di penjara, sendiri di penjara. Makanya kalau perjuangan ini bukan karena Allah, tidak bisa teman. Dikasih duit dikit, plum, hilang sudah girohnya, mati imannya. Di pressure sedikit, nangis sudah, tidak bisa. Tapi karena Allah, karena perjuangan, insya Allah. Gitu ya temannya, saya percepat ya. Jadi ini nggak ada materi, ini hanya ngalor ngidul, tapi kesimpulannya mulai berlatih bertadabur dalam sunyi, tadabur dalam sepi, tadabur dalam derita, tadabur dalam keperihan hati gitu kan. Keprihatinan hidup itu dinikmati, dilayan, dicari momentumnya sampai lahir satu giroh, satu semangat, satu nikmat yang tiada taranya. Ya, hati-hati ya saudaraku, jangan bergantung kepada manusia. Oke, 1 menit terakhir. Apalagi kalau di YouTube itu apa ya istilahnya itu ya, yang apa ya,
stylenya ustadz gitu, konsepnya ustadz. Jadi intinya semua itu konsep, teman. Tergantung sudut pandang. Ada ustadz yang macak gendeng, ada ustadz yang macak apa namanya itu? Aduh, kemana-mana nggak mau pakai sepatu ya, pakai kelompen kayu, masuk mall pakai kelompen kayu. Memang konsepnya begitu hidupnya, zuhud gitu ya, qanaah gitu. Ada ustadz yang konsepnya hitam-hitam semua, gitu. Hitam semua. Nah, ada ustadz yang konsepnya paranormal, ya kan, masuk hutan, keluar hutan, nangkap hantu, ngejar hantu, masuk rumah angker, santet, klenik-klenik. Monggo, itu pilihan. Di YouTube ada sejuta samudra konten, pilihlah. Tapi intinya tetap kembali kepada Allah, karena komentarmu dan kontenmu sendiri itu nanti ketika kamu mati, ketika kamu terjebak dalam sunyi, semua yang komentar mendukungmu, memujimu, memujamu, ternyata nggak fungsi semuanya. Hati-hati ya. Wes saudaraku ya, kayaknya begini aja, melepas rindu, tegur sapa antar hati manusia, jangan bergantung kepada manusia, jangan bergantung terpesona terkesima dengan sanjungan manusia, ya tambatkan, tautkan, tautkan relung kolbumu yang paling dalam itu di bahtera Allah gitu kan, di pelabuhan Allah gitu kan. Allah, 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 Allah. Sehingga kalau terjebak dalam tersungkur, tersudut dalam satu momentum yang perih, Anda nggak begitu sakit, Anda nggak begitu nadir sepinya, sakitnya, dan lain sebagainya, insya Allah. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu di IG ya. Saya janji insya Allah kita akan respon nanti di IG insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.